Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doa itu untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke neraka Jahannam dengan penuh kehinaan. Kaum muslimin wal muslimat, bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kalam kita pada malam hari kini, mari sejenak kita kembali memperbaharui rasa syukur terhadap limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia Allah yang tidak henti-hentinya kepada kita, terutama karunia nikmat iman dan nikmat kesihatan, bisa ringan langkah kaki ayunan tangan awak menuju rumah Allah, masjid yang kita cintai go, dalam rangka berubudiah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada malam hari kini adalah rangkaian ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam
tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, sesungguhnya orang yang surganya kelak termasuk yang paling dekat denganku nanti, yaitu orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mari Bapak Ibu, di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di hari Jumat, memang disuruh kita memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai hadiah terbaik awak untuk beliau. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, Allah berikan keberkahan dan kelak di akhirat berhak kita mendapatkan syafaat dan kedudukan mulia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu amalan terbaik di dalam agama kita, agama Islam, yaitu berdoa atau berzikir kepada Allah. Berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya ibadah doa ku Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwa mukhul ibadah. Atau dalam riwayat lain ad-du'a'u huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah inti dari penghambaan kepada Allah. Inti ibadah. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Salah satu faktor atau penyebabnya adalah di bidang apapun di dalam kehidupan kita, pasti di situ ada zikirnya, ada doa. Mari kita ingat-ingat segetik Bapak Ibu, mulai dari kita jago lalu. Lai doanya bu? Lai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Selesai kita jago kaba wudu awak, masuk ke WC, ke kamar mandi, lai doanya? Lai. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaba wudu awak, lai doa zikirnya? Lai. Selesai wudu, ada zikirnya. Keluar dari WC, lai zikirnya. Berjalan ke surau, lai zikirnya. Masuk ke masjid, lai zikirnya. Keluar dari masjid, lai zikirnya. Ke makan awak, lai zikirnya. Setelah makan, ada doanya. Cuba sabit cik saja Bapak Ibu yang dalam kehidupan awak yang tak ada zikir. Pasti ada. Minimal kata Nabi, kullu amrin la yubda'u bi bismillahi faqad aqta'. Segala urusan yang baik-baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputuslah keberkahannya. Kalau seandainya tidak ada riwayat doa khusus, zikir khusus untuk melakukan sesuatu, maka minimal pada saat itu kita memulai kegiatan yang elok-elok itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdoa aku Bapak Ibu, meminta kepada Allah, jangan disamakan kedudukannya jo kita meminta ke orang lain. Kalau meminta ke orang Bapak Ibu, semakin acok kita meminta ke orang, semakin hina kita di mata orang, semakin jatuh harga diri kita di mata orang. Betul tak Bapak Ibu? Semakin acok kita minta ke orang,
maka akan semakin rendah kita di matanya, akan semakin jatuh harga diri awak, wibawa kita di mata orang tersebut. Datang orang ke rumah bok-bok, tetangga awak, yo minta lado lah gak saganggam, tak dua bergoreng di rumah tak do ladonyo, balo apa paja ke makan tak belado taluanyo. Kecik ibu sambil tersenyum, ayo ambillah di dapur, ambillah barang perlu. Bisuak datang pulangnya balik bok, minta lado lo lihat, padahal kini sedang mahal lado bok. Berapa lado kini bok? Berapa sekilo gini? 70 lah, 80 lah. Mahal. Ambo masak taruang dak ada lado, minta lah lado gak segitik lain ciknya. Patang minta lado, kini datang minta lado. Lo lihat. Kecik ibu, ayo ambil lah. Kalau patang je senyuman, kini suara agak ganji ya segitik, dak ada senyuman. Hari ketiga bisuaknya datang lo balik minta lo lado balik, akhirnya kecik ibu. Minta nak pandai balik. Itu buktinya. Semakin nacok kita meminta, semakin nacok kita bersandar kepada orang lain, semakin rendah diri kita di matanya, semakin hilang wibawa awak. Jadi kalau ingin mulia di hadapan orang Bapak Ibu, salah satu kuncinya kurang-kurangi meminta ke orang. Acok bahagia. Tapi jangan dibawaan prinsip modeko ketika kita berhubungan dengan Allah. Ada orang mengatakan, Ustaz, ambo orangnya banyak dosa, lakumuh bana diri ko rasonyo, banyak dosa, banyak maksiat segala macam. Malu ambo minta sama Allah. Kau tak boleh terjadi Bapak Ibu. Semakin sering orang minta kepada Allah, semakin mulia. Semakin jarang seseorang menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, semakin hina, semakin Allah marah kepadanya. Itu ayat yang kita baca tadi, surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, yang takabur, yang menyebabkan dia tidak mau berdoa kepadaku, maka kelak dia akan masuk ke neraka Jahannam dengan penuh kehinaan. Artinya, salah satu faktor yang membuat orang jarang amuah berdoa ke Allah kerana merasanya ibad. Selesai segala urusan ko jo hartonyo, selesai segala urusan ko jo pangketnyo, jo jabatannya, jo kekuatan fisiknya, sehingga jarang meminta kepada Allah. Merasa diri hebat membuat seseorang terhalang berdoa kepada Allah. Itu yang membuat Allah marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sia yang tak pernah minta kepada Allah, atau sia yang jarang berdoa kepada Allah, justru Allah marah kayaknya. Jadi tolong pola pikir awak antara meminta ke manusia dan meminta kepada Allah tu tak sama konsepnya Bapak Ibu. Kalau ke manusia tadi, semakin nacok kita meminta, semakin inung. Semakin sagetek meminta, semakin mulia. Kerja Allah hendak, semakin nacok minta ke Allah, semakin mulia. Semakin tak acok minta kepada Allah, semakin hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, di awal ayat Ghafir ayat 60 tadi, Allah sampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Tuhanmu, atau Tuhanmu telah berkata, berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa itu.
Tetapi secara umum bapa dan ibu, sebuah doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali orang yang berdoa itu memenuhi syarat-syarat, kriteria-kriteria terkabulnya doa. Contohnya menjaga diri dari nan haram. Nan kedua berdoa di waktu-waktu yang makbul. Yang ketiga berdoa di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah dan syarat-syarat yang lain. Tetapi bapa ibu dalam berbagai riwayat ada berbatu yang masuk ke dalam tipe itu berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah walaupun syarat-syarat pengabulan doa tadi indah ada atau kurang ada dalam dirinya. Luar biasa ke Bapak Ibu? Kalau hukum asalnya dikabulkan doa oleh Allah kalau syarat-syarat terkabulnya doa itu ada pada diri orang itu. Tapi ada berbagai kesempatan, keadaan dalam diri seseorang walaupun tidak terpenuhi berbagai syarat pengabulan doa tadi, ketikanya berdoa dikabulkan oleh Allah. Nah, mana dalilnya? Dalilnya sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau berdua, riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga macam doa yang dikabulkan oleh Allah. Thalathu da'awatin mustajabatun. Tiga macam doa dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna. Tidak dikeragui pengabulannya. Maksud tidak dikeragui pengabulannya Bapak Ibu, maksudnya adalah pasti dikabulkan oleh Allah. Kecil ulama kita, pasti dikabulkan oleh Allah walaupun dalam diri orang itu tidak terpenuhi syarat-syarat pengabulan doa. Pokoknya asalnya berdoa Bapak Ibu dikabulkan Allah. Asalnya berdoa dikabulkan oleh Allah dalam berbagai kesempatan. Yang tiga itu, yang pertama da'watul mazlum. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang terzalimi. Ada orang zalim, ada orang terzalimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zalim wal mazlum. Tolong saudaramu yang zalim dan saudaramu yang dizalimi. Heranlah sahabat, ya Rasulullah, kok menolong saudara kami yang terzalimi lah jalih tu. Tapi ba'ala cara kami ka menolong orang yang zalim. Nyo zalim ke kami tolong lo. Kecik Nabi, pacik tangannya, cegahnya dari berbuat zalim. Itu cara menolong orang yang kabaniak baik zalim. Nah kini Bapak Ibu, doa yang salah satu doa yang paling mustajab yang dikabulkan oleh Allah tadi, yaitu doa orang yang dizalimi. Awak kaji seketik dulu tu dan zalim tu. Zalim itu Bapak Ibu lawan dari adil. Adil itu definisinya adalah bukan sama banyak, bukan sama rata, menimbang sama barik, mau kuas sama panjang. Bukan seperti itu hakikat adil pada sesungguhnya. Tapi yang adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi. Menempatkan, memposisikan sesuatu pada tempatnya.
Contoh, kita punya anak 5 di rumah. Dan surang sekolah di TK, dan surang SD, surang le SMP, surang le SMA, dan kalimo dan paling gadang kuliah. Kalimo-limonyo bagi apa lagi lanjut tiap hari 5,000. Kira-kira Pak adil atau tidak tu awak kanak? Kalau konsep adil tu sama banyak, sama rato, berarti kalau ada si ayah magi anak lanjut kalimo-limonyo tadi masing-masing 5,000, berarti adil. Tapi yang adil ternyata bukan itu. Kenapa magiah sama rato sama banyak alun tentu adil lain? Dalam konteks contoh magiah belanja anda sama 5,000 tadi bukanlah perkara yang adil. Kenapa? Karena kebutuhan dari masing-masing anak tadi berbeza satu dengan yang lain. Kalau anak TK Bapak Ibu dia dia 5,000 lanjut sehari mungkin tak berlebih harinya. Kanunya sebentar sekolahnya. Kalau anak SD mungkin 5,000 tu cukup. Kalau anak SMP lah mulai kurang. SMA mulai tu mulai kuliah. Maka orang tua yang adil adalah nyu analisa kebutuhan anaknya masing-masing, kemudian nyu agiah belanja sesuai dengan kebutuhannya tadi. Itulah adil, menempatkan sesuatu pada tempat. Contoh lain Bapak-bapak Ibu-ibu. Orang punya, kita punya kendaraan, punya oto lah, punya Honda kah, nyoto yo, punya Honda yo. Nah biasanya kalau kendaraan ko kan punya lampu, lampu yang kita pakai untuk keperluan luar ya. Setidak-tidaknya 3 macam atau ampek lah. Ada lampu rem, ada lampu sen, ada lampu untuk menerangi. Nak menerangi kau ada nan dakik jarak tembaknya, ada nan jauh jarak tembaknya. Orang yang adil mempergunakan kendaraannya adalah orang yang memposisikan penggunaan lampu itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan fungsinya. Tibanya di persimpangan Bapak Ibu, tiba di simpangan Pek Padang Luar. Nyoba niai pai ke Bukit Tinggi. Seharusnya nyo mai duit lampu sen kanan atau sen kiri? Sen kiri. Kau ada orang nyo arah ke Bukit Tinggi di simpangan Pek tu, tapi nyo duitan sen kanan, zalim atau tidak? Zalim. Kenapa? Tak menempatkan posisi lampu pada tampaknya. Di malam hari, ketika harilah kalam, kalau tak diduikan lampu kendaraan mungkin tak nampak di awak jalan. 20 tipe lampu di situ. Ada nan tipenya menerangan nan dakik, ada nan jauh. Ketika tak ada lawan, bolehlah kita tembakan diduikan lampu yang jarak jauh tadi. Tapi ketika ada lawan, maka etikanya yang adilnya adalah cukup mai duitkan lampu yang penerangannya hanya untuk jarak dekat, supaya orang yang dari kejauhan tidak merasakan silau dari lampu jauh tadi. Itu orang adil. Orang yang zalim Bapak Ibu, lajaleh ada kendaraan di lawan arah, nyui duitan lampu tarangnya sehingga menyilaukan pandangan mata orang yang dimungkonya, yang bahkan terkadang terjadi kecelakaan gara-gara dek silau mata orang disebabkan kerana lampu kendaraan yang tidak ditempatkan pada tampik. Nah itu contoh-contoh sederhana saja. Silahkan nanti dilebarkan diagih contoh-contoh yang lain Bapak-bapak Ibu-ibu. Selagi sesuatu itu kita fungsikan, kita pergunakan, kita tempatkan sesuai porsinya dan posisinya dan fungsinya, maka kita bersifat adil saat itu. Tapi kalaulah keluar dari aturan, dari posisi dan porsinya, berarti secara langsung atau tidak
kitalah berbuat kezaliman. Kita bangun rumah bertetangga jo tetangga awak. Orang yang adil bapa ibu, nyo akan mengusahakan ayah cucuran nato nyo jatuh ke tanahnya, jatuh ke pelambahannya. Tapi orang yang zalim kepada tetangganya adalah nyupadiakan cucuran nato tadi jatuh ke pelambahan tetangga, tak sekedar jatuh, bahkan membuat tetangganya susah. Tetangga yang adil adalah ketika nyo punya kayu, punya tanaman yang tinggi banyak daunnya, nyo akan berusaha bagaimana daun-daun yang berjatuhan dari kayu tadi tidak mengenai halaman tetangganya. Tetapi orang yang zalim adalah orang yang tidak peduli dengan itu, nyo padiakan dan membuat tetangganya merasa terganggu dengan itu. Banyak lain contohnya Bapak Ibu. Dan sederhana sebisa awak sampai. Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, khawatirlah kamu dengan doa orang yang terzalimi. Wa in kanat kafiran, walaupun dia seorang kafir sekalipun. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada batas antara dirinya dengan Allah dalam hal pengabulan doa. Artinya doa orang yang terzalimi ko Bapak Ibu, walaupun orang kafir sekalipun, yang menzaliminya adalah orang Islam, maka Allah pasti kabulkan doanya dengan cara Allah sendiri. Nah, apakah tak khawatir awak misalnya Bapak Ibu? Itu yang bawa kendaraan, bawa auto, bawa Honda, lah jaleh ado lawan di mungko wak idu yang jual lampu tarang tadi, silau matonyo, masuaknyo ke bandar misalnya, atau jatuhnya. Atau pun tak jatuh lain jalih kan merusak pandangannya, menyilaukan matanya. Kok terbetik ucapan dinyo mendoakan kita nan buruk karena merasa terzalimi, apakah kita nak khawatir dengan efek yang akan terjadi setelah itu? Nah, itu kecek Nabi Bapak Ibu, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati jo doa orang yang terzalimi. Nah, untuk menguatkan niko supaya lebih terasa di awak Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Kok kisahnya tu bukan kisah karang-karang. Ada seorang nelayan, seorang ayah punya profesi sebagai nelayan. Barangkit pagi-pagi mencari nafkah, mencari ikan ke laut supaya adalah dan bisa dimakan oleh bininya, oleh anaknya di rumah. Nyo bawalah jariang tadi. Ketika pagi-pagi lah tiba di pantai di laut tu, nyo lemparkanlah jariang tadi. Tapi lah sekian kali lemparan, indak jo dapat ikan. Pagi lah berganti jo siang, ndak jo dapat ikan. Siang lah berganti jo sore, ndak jo dapat ikan. Sikua pun ndak ada. Kemudian nyo berdoa sungguh-sungguh ke Allah supaya Allah bagi rezeki. Akhirnya Bapak Ibu menjelang matahari tenggelam, ketika nyo lemparkan jariangnya tadi, nyo tarik balik, Allah hadiah rezeki, dapatlah nyo ikan yang gadang, ciek tapi badaso. Cikuanya tapi badaso. Tak tangguang sanang hati, terbayang nanti di rumah ikan ko bisa dimasak, makan bersama-sama jo isteri dan anak di rumah. Nah, ditentenglah, dibawalah ikan tadi pulang. Nah, di tengah perjalanan bersoboklah laki-laki kojo rajo atau jo penguasa daerah itu. Kiranya rajo ku ingin dapat ikan tu, maka nyo rampaslah ikan tadi, nyobok pulang.
Kemudian nyo panggak-panggak lah ikan tadi ke hadapan isterinya. Di tengah memanggak ikan tadi, ternyata ikan tu menggigit jarinya. Ya, menggigit jarinya. Dan bapak ibu setelah digigit, tak tangguang terasa sakit di jari tadi. Maka dipanggil lah tabib, dipanggil doktor ke rumah. Diperiksa oleh doktor, kata doktor, Tuan Raja, kau jari Tuan Raja lah kena racun. Ternyata ikan tadi bapak ibu gigitannya beracun. Indah ada cara selain jari kau mesti diamputasi, dipotong. Kalau indah, racun kau akan menyebar ke anggota badan yang lain, ke bahagian tangan yang lain. Akhirnya direlakanlah dipotong jari itu, cik. Tapi setelah dipotong, indah je hilang sakitnya. Masih marawang-rawang menahan sakit yang tak terkira bapak ibu. Akhirnya dipanggil pululah doktor tu balik. Kecik doktor lah menyebar kiranya racun sampai pergelangan tangan. Kecik doktor mesti dipotong puluh sampai pergelangan tangan. Kalau tidak akan menyebar kanan lain. Potonglah balik. Ternyata tidak juga berhenti. Panggillah doktor balik. Kecik doktor, nyo akan menyebar taruh tidak tahu kami alah penyebabnya kok. Maka adalah orang mengusulkan ke raja untuk pergi ke ulama, ke ahli hikmah, bertanya, kira-kira penyebabnya kok. Setelah tiba ahli hikmah tadi, bertanyalah ulama atau ahli hikmah tadi, Tuan Raja, pernahkah engkau menzalimi orang? Tengoklah raja tadi bapak ibu, kalau beberapa hari yang lalunya pernah merampas ikan seorang laki-laki miskin, seorang nelayan. Oh, itu mungkin penyebabnya kok. Kecik ulama tadi, Tuan Raja, satu-satunya cara supaya sakit engkau ini bisa sembuh, yaitu dengan minta maaf kepada orang itu. Tak ada cara lain. Maka bacarilah rumah nelayan laki-laki tadi bapak ibu. Akhirnya bersobok, kemudian merawang minta maaflah raja itu ke laki-laki tadi. Kemudian setelah dimaafkan, bertanyalah raja tadi, apa yang engkau lakukan setelah aku merampas ikanmu itu? Kecik si laki-laki si nelayan tadi, wahai Tuan Raja, setelah engkau pergi, aku berdoa kepada Allah. Bunyi doanya bapak ibu singkit saja. Bunyi doanya, ya Allah, sesungguhnya Tuan Raja telah menampakkan kekuasaannya. Maka sekarang giliran engkau yang menampakkan kekuasaanmu kepada Tuan Raja. Itu saja bapak ibu. Nyo tak mau nyo tak ada segala macam doakan dan lain-lain. Hanya minta keadilan kepada Allah. Sebagaimana raja telah menzalimi dirinya, nyo memohon mengadu kepada Allah untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Tuan Raja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita lihat bapak ibu, bagaimana capeknya pengambulan doa dari orang yang terzalimi tadi. Nah. Jadi hati-hati awak, jangan sampai ada sedikit pun kita berbuat zalim. Kerana kok nyampang orang yang terzalimi tadi berdoa ke Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Tapi awak harus ingatlah bapak ibu, Allah membalih itu adilnya membalih. Artinya kok ada orang yang terzalimi, sebenarnya orang zalim kayaknya segetik saja, tapi doanya nak tangguh panjang. Zalim orang segetiknya, tapi doanya berlebihan. Maka Allah tak akan membalas jo sesuai jo doanya, tapi jo hikmah, jo keadilan Allah sesuai dengan kezaliman orang. Yang jalih itu pasti dibalas. Apalagi kalau orang yang berbuat zalim tadi tak buru-buru minta maaf, bertaubat kepada Allah dan kepada orang tadi.
Dan Allah membalas bilanya, itu terserah Allah. Jadi kalau ada kita mencelik, ya Allah sya'nu tu zalim, bahawa tak adanya nampak balasannya. Mungkin menurut Allah bukan kini waktu yang tepat. Jadi awak serahkan saja ke Allah. Serahkan saja ke Allah. Bukan urusan kita bagaimana Allah mengabulkan, bagaimana Allah menunaikan janjinya, mengabulkan doa orang yang terzalim. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, doa yang dikabulkan pasti pengabulannya da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Doa orang yang sedang safar. Secara umum orang yang bersafar itu dikabulkan doanya oleh Allah. Secara umum. Jadi ketika awak akan bersafar, bepergian jauh lah, maka jangan hanya sekadar awak menikmati perjalanan, bersandang-sandang je keluarga, tapi sisipkan doa-doa dan elok-elok di situ. Doa untuk dunia kita, doa untuk akhirat kita, doa untuk diri awak, doa untuk keluarga kita, untuk karib kerabat, sahabat dan yang lain-lainnya. Kenapa? Kerana salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah yaitu doa ketika kita bersafar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, da'watul walidi ala waladi, doa orang gaib untuk anak-anaknya. Doa ibu ke anak, doa ayah ke anak. Apakah doa nan elok atau doa nan buruk dikabulkan oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keredaan Allah tergantung kepada keredaan orang tua, sedangkan marahnya Allah sangat bergantung kepada marahnya orang tua. Jadi bagi kita bapa-bapa ibu-ibu, kok kamu mendoakan anak awak, doakanlah nan elok-elok. Nah, kau ada cerita-cerita ke bapa ibu, kisah-kisah yang mewakili kau. Ada orang gaib mendoakan anaknya doa nan buruk, ada orang gaib mendoakan anaknya doa nan elok. Wak bahas yang pertama dulu, doa orang gaib mendoakan anaknya kurang elok. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sumbernya langsung dari hadis Bapak Ibu. Dalam hadis tu Nabi ceritakan ada 3 bayi yang diizinkan Allah bisa berbicara ketika masih bayi itu. Kalau normalnya bayi ibu je bapak kami bisa mengecek. Kan tak ada. Tapi di dunia ko kecik Nabi ada 3 yang bisa. Nan pertama bayinya Maryam, yaitu Isa. Yang kedua bayinya Siti Masyitah, seorang tukang sisir di kerajaan Fir'aun, pegawai kerajaan. Ketika ketahuan beriman kepada Allah, maka Fir'aun tadi menghukumnya, dibuatkan kuali gada, disuruh masuk ke dalam. Jual anak-anaknya. Maka anak pertama masuk, anak kedua. Nah, ketika Masyitah ko akan masuk dan di pangkuannya ada anaknya masih bayi. Nya gendong Bapak Ibu. Tapi ragu Masyitah dek kerana sayang anak. Tapi Allah izinkan bayi tadi berbicara, menguatkan keimanan ibunya sehingga ibunya tanpa ragu meloncek ke dalam api atau kuali tadi. Kemudian yang ketiga, bayi yang ada pada zaman Jurej. Nah, itu kisahnya Bapak Ibu. Jadi dulu kalau tidak salah di zaman Bani Israel adalah seorang laki-laki soleh namanya Jurej.
Siapa namanya Bapak Ibu? Juraj. Orang soleh, ahli ibadah, wali Allah, punya tempat ibadah khusus, ya, dibuatkan oleh kaumnya, dihormati di tengah-tengah masyarakat. Tapi saelok-elok orang pasti ada yang tak suka. Kau prinsip Bapak Ibu, saelok-elok orang pasti ada orang yang tak suka. Makanya mustahil awak Bapak Ibu bisa membuat orang senang sadonya, mustahil. Jangankan awak, Nabi saja, tak ada orang yang lebih elok daripada Nabi. Ada tak orang yang benci Nabi Bapak Ibu? Tak sekadar ada lah. Abu Lahab pamannya sendiri benci kepada Nabi. Bahkan lebih daripada itu, Allah pencipta alam kuah yang bagi nikmat kepada makhluknya. Ada tak orang yang benci ke Allah, yang tak taat ke Allah? Banyak. Bahkan presentasinya di dunia awakku, orang yang ingkar ke Allah, yang kafir ke Allah lebih banyak daripada orang beriman ke Allah. Jadi Juraj ko walaupun nyo soleh, elok segala macam, tapi ada je ternyata di masyarakatnya orang yang tak suka je nyo. Akhirnya orang yang tak suka ko membuat apalah konspirasi lah, membuat rencana baalah caranya Juraj ko bisa disingkirkan, dijatuhkan nama bayat. Akhirnya adalah perempuan paling rancak di negari itu menawarkan diri. Biarlah hamba. Baca rohnya Bapak Ibu, perempuan tadinya berdandanlah serancak-rancaknya, kemudian diam-diamnya datang ke tepi ibadah Juraj, merayunya untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Tapi Allah masih menjaga sehingga Juraj tadi tidak terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ya, sebelum lanjut kisah Juraj pada Siga, suatu kali Juraj pernah melakukan ibadah solat. Di tengah-tengah ibadah solatnya tadi, tadanganlah ibu sedang memegia, ya Juraj, wahai Juraj. Kecek Juraj dalam hati, ya Rabbi salati au ummi, ya Allah, apakah hamba akan lanjutkan solat hamba atau hamba akan penuhi panggilan ibu hamba? Ternyata Juraj mengambil pilihan pada saat itu Bapak Ibu, melanjutkan solat hari pertama. Besoknya sedang solat pula, balik manggil ibu balik, ya Juraj. Nah, maka tolong hati Juraj balik, ya Allah solat hamba ko, ibu hamba ko. Tapi Juraj memilih lanjut solat. Panggilan ibu tidak dipenuhi. Kemudian nan ketiga hari besoknya pula sedang solat, dipanggil pula ibu balik, ya Juraj. Maka tolong hati balik, ya Allah solat ko, panggilan ibu hamba ko. Maka Juraj tetap melanjutkan solat. Di saat itu mungkin agak berang ibu kayaknya, terlompeklah doa dari ibu Juraj terhadap Juraj. Doanya Bapak Ibu, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraj sebelumnya diuji dengan perempuan. Berarti kau doa elok atau doa tidak elok Bapak Ibu? Ya Allah, jangan wafatkan Juraj sebelum engkau uji dia dengan perempuan. Nah, itulah tadi kisahnya. Nah, balik awak ke kisah Padusi tadi Bapak Ibu, dek gagalnya merayu Juraj tadi, akhirnya nyobeklah rencana. Rencananya akhirnya berzina jo seorang pegubalo kambiang. Berzina, kemudian akhirnya hamil, kemudian setelah itu lahir bayinya, kemudian sebarkanlah berita bahawa bayi yang lahir ko adalah hasil hubungan gelapnya jo Juraj. Heboh sanagari. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang soleh sangat dihormati di masyarakat, kemudian terdengar kabar orang soleh ko dikatakan berbuat zina. Heboh tak kampung Pak? Tangguang hebohnya dah. Akhirnya banyaklah orang yang selama ko hormat,
santunnya juret merasa kecewa, diseretlah juret tadi, diancuan tempat ibadahnya, ke dieksekusi lah. Tapi kecek juret tunggu dulu. Sebelum kalian lakukan itu, izinkan ambo salat 4 rakaat. Kau salat. Lah selesai salat, kecek juret, tolong bawa bayi itu kemari. Bayi itu bawa kemari. Dibawalah bayi tadi. Akhirnya ketika bayi itulah di hadapan juret, juret pencetlah parik bayi tadi. Kemudian sambil mengatakan, wahai bayi, tolong engkau kasih tahu kami siapa ayah engkau yang sebenarnya. Maka izin Allah Bapak Ibu mengeceklah bayi tadi. Magiah tahu ke orang banyak bahwasanya bukan jurej lah pelakunya, bukan jurej lah ayahnya. Yang menjadi pelakunya adalah iaitu seorang laki-laki pagubalo, namanya itu tinggalnya di sinan kerana berzina je ibunya. Nah akhirnya kaumnya yang tadi yang berang ke jurej tadi merasa menyasar, kanulah mancuakan tempat ibadah. Kecik kaumnya, wahai jurej, biarlah kami bangun tempat ibadah engkau balik. Kami bangun juameh. Saking menyasarnya, ingin mengembalikan kehormatannya tadi. Kami bangun juameh. Kecik jurej, tidak, biarlah jo tanah model biasa balik. Bu-ibu, hati mendoakan anak. Hati bu. Kalau sempat terlontar dari ibu-ibu atau apa-apa kami, doa nanda elok kana awak, kerana mungkin dia awak emosi segala macam, tolong capek bertaubat ke Allah, tolong minta maaf, walaupun minta maaf ke anaknya secara umum saja. Kerana khawatir nanti di saat-saat yang tak terduga Allah kabulkan doa itu, yang akan membuat Bapak Ibu kita seduanya menyasar. Itu kisah pertama. Wak banyak cerita segini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada pula kisah seorang ulama. Kau terkenal ulamanya Bapak Ibu. Nama beliau Imam Az-Zamakhsyari. Salah satu karya beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Kashaf. Kau tafsir luar biasa. Hebat. Nah beliau kau Bapak Ibu buntuang kaki, mohon maaf ya, cacat cik, buntuang. Bertanyalah murid-muridnya, wahai imam, apa penyebab kaki engkau kau bisa nak adu cik? Kecik Imam Zamakhsyari kau disebabkan oleh doa ibu ambo. Baru ceritanya tu. Jadi Imam Zamakhsyari kau Bapak Ibu, waktu keteknya, waktu masih ketek kau, punya mainannya tu buruang hidup ke ya. Tu biasa dulu orang Arab punya mainan buruang. Kemudian buruang tadi diikat kakinya je tali. Nah, ditali supaya dilapihan tabang-tabang kan dak lapihnya, masih bisa ditangkap balik. Nah, ketikanya dilapihan tabang tadi, tarik memacian, tarik maigangan, kiranya patah putih kaki buruang tadi. Nampak dia ibunya. Spontan ibu tadi dek mencelik keadaan itu, kecik ibunya kepada Zamakhsyari yang masih ketek tadi, qata Allahu rijlaka kama qata'a rijlah. Semoga Allah potong kakimu sebagaimana engkau telah memotong kaki burung itu. Dia emosi, ibu kau mungkin bu. Tak doakan anak yang tak elok. Kemudian bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Kecik Imam Zamakhsyari suatu hari yang pai bersafar menuntut ilmu ke suatu daerah, membawa kendaraan. Nah di tengah-tengah perjalanan, kendaraan ambo ko jatuh, ambo pun jatuh, kaki patah, kemudian mesti diamputasi. Apa penyebabnya itu Bapak Ibu? Taloncek doa nanda elok dari orang gaib untuk anak. Taloncek doa yang tak elok dari orang gaib untuk anak. Nah itu doa yang tak elok untuk anak dikabulkan oleh Allah. Kini contoh doa yang elok dikabulkan oleh Allah untuk anak.
Walaupun kondisinya sama-sama dalam keadaan hati orang gaib kurang senang juga nak. Jadi ada bapak ibu, ya, seorang ibu ko sedang sibuk memasak di dapur. Memasak kerana sebentarlai tamu akan datang. Tentu dimasaklah nasi, sambal, kuih-kuih segala macam. Kemudian anak laki-lakinya yang masih ketek saat itu sedang main-main di laman. Sedang main-main di laman. Nah, ketikalah selesai masak, tamulah tiba, dihidanganlah makanan, dihidangan kuih, minum-minuman tadi. Datanglah anak ketek ko, nyo ambil kasiat dari laman bapa ibu. Nyo bawa kasiat. Kemudian nyo tebarkan kasiat tadi ke sambal, ke kuih, ke minuman dan ada di hadapan tamu. Nah, kira-kira kalau awak dalam keadaan seperti itu, apa reaksi kita kena? Contohlah bapak-bapak jadi ibu, awak sedang asyik-asyik main apa kan? Kiranya anak, kau rabui apa? Tadinya masukan kelam semua. Kau apa 5 juta kau nyebut? Nah, keripang anak tadi. Nah, tapi ibu tadi tu emosinya, malunya jurang kau tamu kau. Awaklah panik masak di dapur, tamulah datang, kiranya anak baik ulah. Tapi dan ibu kau tahu, nyo masih menjaga lisannya di tengah-tengah kemarahannya. Keceknya bapa ibu, kerana nyo orang Arab, idhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergi engkau. Mudah-mudahan Allah jadikan engkau imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Emosi, tapi lisan masih terjaga, doanya masih nan elok-elok. Sehingga yang anak ketek tadi bapa ibu lah sekolahnya, kemudian remaja, di umur 12 tahun lah hafal Quran. Kemudian masuk kuliah, kemudian di umur 22 tahun lebih kurang, diangkatlah nyo menjadi imam Masjidil Haram. Nah, itulah namanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais atau Syekh As-Sudais. Kalau awak pergi haji itu atau pergi umrah lah, apalagi umrah di bulan Ramadan, pasti pernah solat di belakang beliau, solat tarawih. Salah satu imam Masjidil Haram yang paling terkenal, yang masih hidup sampai kini. Kok bisa begitu? Salah satunya dek doa orang gaib nan elok untuk anak. Jadi bapa ibu, doa apa, doa ibu untuk anak diijabah, dikabulkan oleh Allah. Maka cukup doakan anak jangan elok-elok, Ustaz. Sekali lagi kok talonsong terucapkan anda elok kana, segera minta ampun ke Allah, minta maaf. Mudah-mudahan Allah cabut pengabulannya. Kalau tidak nanti khawatir awak bapa ibu. Kok ya Allah kabulkan di tengah-tengah waktu yang membuat kita akan menyesal nanti. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari kini tentang 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, memberikan hidayah petunjuk atas hati awak sehingga kita bisa menjadi orang Islam yang semakin baik keislamannya dari hari ke hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.